Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi perulangan atau looping dalam bahasa pemrograman C. Perulangan atau looping menurut definisinya yaitu proses perulangan suatu blok pernyataan sebanyak yang diinginkan. Jadi looping ini merupakan proses berulang untuk menyelesaikan atau mengerjakan blok pernyataan sebanyak yang diinginkan dalam suatu perulangan. Bentuk perulangan sendiri atau bentuk looping itu ada 3. Yang pertama itu adalah perulangan for, perulangan while, serta perulangan do while. Pada kesempatan kali ini yang saya jelaskan adalah perulangan for. Struktur perulangan for dalam bahasa C ini adalah instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah, di mana struktur perulangan for ini mengeksekusi satu blok dari suatu statement secara berulang, baik berulang maju maupun berulang mundur. Dalam merancang perulangan, setidaknya itu kita harus mengetahui 3 komponen dasar, yaitu kondisi awal perulangan, kemudian kondisi pada saat perulangan, serta kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan tersebut berhenti. Jadi 3 buah komponen ini harus ditentukan betul agar looping yang kita buat dengan menggunakan for itu bisa berjalan dengan baik. Format dasar dalam struktur perulangan for pada bahasa C ini bisa kita lihat di bagian ini. Nah, ini adalah format dasarnya yang kita ikutkan dalam program utama dalam bahasa C, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi dalam program utama atau dalam statement ini bisa kita masukkan perulangan for. Nah, 3 kondisi di awal tadi atau 3 komponen di awal tadi ini kondisi awal itu start, kemudian kondisinya tadi bagian kondisi, kemudian ini menyatakan bagaimana si perulangan for ini akan berhenti. Nah, kemudian di sini dalam prosesnya itu bisa kita lakukan tadi perulangan maju atau perulangan mundur. Nah, ini contoh perulangan maju increment, kalau perulangan mundur itu decrement. Nah, tentunya ketika kita menggunakan perulangan for increment dan decrement itu untuk nilai awal dan penentuan kondisi atau syarat itu juga mempengaruhi. Nah, kemudian di dalam perulangan for sendiri itu nanti ada kode-kode program, di mana kode-kode program ini akan berjalan sesuai dengan perulangan yang ditentukan pada 3 buah komponen ini. Dalam perulangan for ini sebaiknya ini digunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup untuk menandai adanya permulaan untuk struktur perulangan for dan akhir dari perulangan for. Nah, untuk start sendiri tadi kan kondisi pada saat awal perulangan. Nah, jadi di sini kita harus menentukan dulu kondisi awalnya, apakah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sini untuk kondisi ini adalah suatu keadaan yang harus dipenuhi agar perulangan tersebut berjalan. Jadi jangan sampai itu kita menentukan nilai awal ini melebihi dari kondisi yang sudah ditentukan. Nah, kalau misalkan dari nilai awal ini tidak memenuhi kondisi, ya tentunya program atau kode program yang ada di perulangan for ini tidak akan berjalan. Kemudian di sini increment. Nah, di sini bagian yang digunakan untuk memproses
variabel counter atau penghitungan yang mana ini digunakan untuk memenuhi kondisi sampai akhir perulangan. Nah, contohnya kalau yang di increment ini I++, ini sama dengan I sama dengan I+1. Ini juga yang seperti ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Nah, kalau yang decrement berarti di sini I min atau I sama dengan I-1. Atau bisa juga untuk incrementnya itu I sama dengan I+2. Nah, maka variabel counternya dari nilai yang awal kita tentukan tadi itu ditambah 2, kemudian apakah masih memenuhi kondisi yang ada di dalam peruangan for. Nah, secara flowchart-nya itu ini yang pertama adalah ini diawali dengan star, nanti apapun itu, misalkan nanti ada input atau apa. Kemudian di sini ada initialization expression. Nah, ini awal star tadi. Kita mulai startnya dari mana? Kemudian setelah itu apakah nilai awal tadi itu memenuhi dari kondisi yang sudah ditentukan. Kalau memenuhi berarti betul. Nah, kalau betul berarti ini akan mengerjakan kode program yang ada di dalam for loop body. Kemudian di sini update expression ini nanti apakah dengan increment atau decrement. Jadi misalkan inisialisasi awal ini nanti kita incrementkan 1, misalkan apakah masih sesuai dengan kondisinya atau test expressionnya. Kalau iya berarti mengerjakan yang ada di dalam sini lagi, update terus sampai di sini masih memenuhi. Nah, apabila kita mengupdate ekspresi dari increment ini tidak memenuhi kriteria dari test expression, maka di sini masuk ke false. Nah, false ini akan mengerjakan kode program di luar looping for gitu. Nah, bentuk umum yang lain tadi kan ada increment atau penambahan, ada juga yang decrement atau pengurangan. Nah, di sini untuk keterangannya, inisialisasi itu berarti tadi kode awal tadi start, syarat itu adalah condition, jadi ekspresi relasi yang menyatakan kondisi keluar dari perulangan. Nah, ini untuk syarat ini biasanya dengan perbandingan lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Kemudian penambahan atau pengurangan ini adalah pengatur nilai dari variabel kontrol yang ditentukan. Nah, kemudian contoh soal yang pertama, di sini kode program perulangan for dalam bahasa C untuk menampilkan kalimat hello world sesuai dengan kondisi yang di sini. Nah, kita tahu nilai awalnya ini 1, kemudian kondisinya itu I-nya harus lebih kecil dari 5 dengan perulangan I ini sebanyak I++ atau I sama dengan I+1. Oke. Nah, sehingga ketika nilai I ini kita tambahkan dengan 1 karena ini I++, kemudian kondisinya itu masih memenuhi kondisi yang di sini, maka perintah printf hello world ini akan ditampilkan. Tetapi ketika I yang di sini itu kita tambahkan dengan 1 itu tidak memenuhi kondisi yang ada di sini, maka akan mengerjakan di luar block for, yaitu return 0. Return 0 berarti dia selesai begitu. Nah, kita lihat dari sini karena ini I-nya 1. Nah, I awalnya itu 1, kemudian kondisinya itu lebih kecil dari 5. Nah, kalau betul berarti cetak hello world yang pertama. Nah, ini 1. Kemudian, nah, yang berikutnya ini kan setelah berulang. Diulangnya sebanyak penambahan 1 kali. Nah, 1 ini itu kita tambahkan 1.
2. Di sini apakah 2 lebih kecil dari 5? Iya, maka kita tampilkan hello world yang kedua. Kemudian yang berikutnya, nah yang terakhir itu kan 2. 2 ditambah 1, 3. Nah, apakah 3 itu lebih kecil dari 5? Iya, nah kalau iya kita tampilkan hello world yang ketiga. Kemudian 3 tambah 1 itu 4. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Iya, maka di sini kita tampilkan hello world yang keempat. Kemudian yang terakhir 4 tambah 1 ini 5 lebih kecil dari 5. Apakah betul? Nah ini salah. Kalau salah berarti kan dia mengerjakan yang ini ke return 0, ya berarti dia kembali ke awal atau artinya proses pencetakan hello world itu berhenti. Begitu. Nah, ini untuk kondisinya I lebih kecil dari 5. Nah, bagaimana kalau di sini I lebih kecil dari 5 itu kita ganti dengan I lebih kecil sama dengan 5. Nah, di sini kalau I lebih kecil sama dengan 5, ketika 5 ini lebih kecil sama dengan, artinya ada tanda sama dengan di sini, maka betul. Jadi, si program ini itu akan menampilkan hello world sebanyak 5 kali. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan itu adalah tanda perbandingan pada perulangan for. Apakah menggunakan lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Nah, tentunya ini juga sudah pernah kalian pelajari di pada saat waktu masih di SMA. Perbedaan antara lebih kecil dan lebih kecil sama dengan. Nah, oke. Saya sharekan untuk programnya. Nah, mari kita aplikasikan contoh soal yang ke-1 dan kedua tadi itu di compiler C atau dalam bahasa C. Nah, ini tadi integer I, kemudian for I sama dengan 1, ini awalnya kondisinya tadi I lebih kecil dari 5, kemudian ini adalah I plus plus. Kita berikan awalan dari for dan akhiran dari for. Nah, tadi di soalnya atau di contoh soal tadi akan menampilkan hello world ini sebanyak 4 kali. Kenapa tidak 5 kali? Karena tadi ketika I mencapai 5 itu I tidak lebih kecil dari 5 gitu. Kita run di sini. Nah, di sini hello world-nya kenapa menyamping? 1 2 3 4 5 karena di bagian print and hello world itu tidak kita tambahkan backslash n untuk berganti baris setiap menampilkan kalimat hello world. Nah, ini kita tampilkan ini hello world. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ganti tadi I lebih kecil sama dengan 5. Nah, kalau I lebih kecil sama dengan 5, maka 5 itu juga termasuk ke dalam kondisi ini karena di sini I lebih kecil dari 5 itu tidak memenuhi, tapi I lebih kecil, I sama dengan 5 itu memenuhi. Maka di sini akan menampilkan hello world sebanyak 5 kali gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin menampilkan I ini di dalam kalimat hello world? Nah, tinggal kita mau menampilkan di awal atau di akhir begitu. Nah, kalau di awal berarti kita masukkan format data %i, kemudian
di luar tanda petik yang ada di printf itu koma, kemudian variabel apa yang mau kita tampilkan, yaitu i. Maka nanti akan muncul 1 hello world, 2 hello world, sampai yang terakhir itu 5 hello world. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang ini saya buang, i lebih kecil dari 5, tadi cuman sampai 4, begitu. Nah, kalau kita hanya ingin menampilkan data ini saja atau data dari variabel i, maka di sini, nah ini saya bikin komen saja dulu biar nanti tidak terhapus. Di sini saya tuliskan lagi printf, kemudian %i /n, i. Maka sorry bukan 1 i, maka nanti akan muncul 1 sampai 4. Nah, kalau di sini sama dengan 1 sampai 5. Nah, bagaimana kalau di sini itu nilai awalnya itu bukan 1, tapi misalkan 0. Maka nanti akan menampilkan bilangan 0 sampai 5. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang di sini kita ubah? Misalkan i-nya itu sama dengan i plus 2. Maka nanti yang muncul adalah 0, kemudian setelah 0 ditambah 2 berarti 2, apakah 2 masih memenuhi lebih kecil sama dengan 5? Iya, 2 tambah 2 itu 4, nah, maka 4 akan ditampilkan, tapi setelah 4 tambah 2 kan 6, ini tidak memenuhi kondisi ini. Jadi yang akan tampil nanti 0, 2, 4. Seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini 3 ya berarti 0 dengan 3 begitu. Jadi di yang bagian increment atau decrement tadi itu bisa kalian atur berapapun penambahan atau pengurangannya gitu. Nah, nilai awalnya pun juga sama gitu, tapi yang perlu diperhatikan itu adalah ketika kita menggunakan increment, itu nilai awal itu harus lebih kecil dari nilai kondisi yang ditentukan. Begitu. Kemudian misalkan di sini 3. Nah, maka yang tampil berapa? 3 saja. Gitu. Karena setelah 3 ditambah 3, 6. Tidak memenuhi kondisi ini. Nah, bagaimana kalau di sini kita masukkan 6? Nggak bisa. Tidak muncul. Kenapa? Karena 6 di sini itu sudah tidak memenuhi kondisi yang di sini, sehingga setiap blok atau kode program yang ada di dalam blok for itu tidak dikerjakan. Maka di sini saya kembalikan lagi. Ini boleh i++, boleh i sama dengan i plus 1, itu sama saja. Sama. Nah, i++ itu tadi hanya untuk menyingkat penambahan 1 gitu. Oke, sampai sini mengerti ya. Oke, saya lanjutkan kembali ke bagian PPT-nya. Next, ini untuk contoh yang bagaimana cara kita menampilkan printf di i. Printf atau menampilkan angka perulangan variabel i. Ini juga sudah saya jelaskan tadi. Ini saya lewat, nanti silakan dikerjakan. Nah, ini tadi juga sudah saya jelaskan, hanya bedanya ini angka 1, 2, 3, 4, 5-nya ini di depan. Jadi letak persen i ini itu akan mempengaruhi tampilan nilai dari variabel i. Jadi kalau tadi saya sebutkan atau saya tuliskan di depan kata hello world, maka angka 1 sampai 5 ini di depan kalimat hello world, seperti itu. Nah, kemudian contoh kode program nomor 4 itu untuk perulangan yang sifatnya adalah decrement. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa pada decrement itu syaratnya itu
nilai awalnya harus lebih besar daripada kondisinya. Kemudian di sini I min min. Nah, kalau I min min ini bisa kita tuliskan juga dengan I sama dengan I min 1. Nah, nanti kita coba di programnya seperti yang tadi. Jadi di sini untuk decrement, jadi komponen di dalam for ini kan tadi ada nilai awal, kondisi, dan decrement atau increment. Nah, decrementnya itu kita mulai dari 5, kemudian kita tampilkan di sini. Maka yang ditampilkan pertama kali itu adalah 5. Nah, apakah 5 ini lebih besar dari 0? Iya, karena ya apa? Nilai 5 itu lebih besar dari 0. Kemudian setelah itu nilai 5 ini kita kurangkan 1. Karena kan di sini untuk increment decrementnya itu nilai I yang awal ini kita kurangkan dengan 1. 5 kurangi 1 itu 4. Apakah 4 lebih besar dari 0? Iya. Maka di sini kita tampilkan nilai 4. Nah, sampai yang terakhir itu nanti 1 dikurangi 0. 1 dikurangi 1, hasilnya adalah 0. Apakah 0 lebih besar dari 0? Tidak, makanya mengerjakan yang return 0 atau berhenti. Begitu. Nah, kemudian ini bedanya sama yang tadi. Ini kan tadi lebih besar dari 0. Nah, kalau yang ini I lebih besar sama dengan 0. Kalau I lebih besar sama dengan 0 tadi di awal, I 0 lebih besar sama dengan 0. Betul atau salah? Betul. Maka di sini menampilkan 5 sampai 0. Ini coba kita masuk ke bagian program tadi. Kita coba di sini. Nah, ini 5, kemudian I lebih besar dari 0, kemudian di sini I min min. Nah, kalau untuk yang hello world ini tadi sudah tahu ya. Nah, ini tadi menampilkan angka dari 5 sampai 1. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ini kita cantumkan sama dengan, berarti di sini 5 sampai 0. Gitu. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, ini juga sama, misalkan dengan yang tadi di increment. Misalkan I sama dengan I min 2. Berarti nilai 5 ini akan dikurangi dengan 2 jika masih memenuhi syarat yang ada di dalam kondisi ini, maka perintah yang ada di dalam blok for ini itu akan dikerjakan. Maka nanti akan menampilkan apa? 5, kemudian dikurangi 2 itu berarti 3. 3 dikurangi 2 itu 1. 1 dikurangi 2 itu min 1. Nah, min 1 itu tidak memenuhi di sini, berarti nanti yang akan ditampilkan hanya 5, 3, dan 1. Gitu. Ya. Nah, untuk yang lainnya, misalkan ini 3 atau berapa, itu nanti silakan kalian coba sendiri. Seperti itu. Next, kita masuk lagi ke PPT-nya. Nah, yang berikutnya ini contoh perulangan untuk menampilkan angka kelipatan 3 sebanyak 10 kali. Nah, di sini kelipatan 3 berarti kan 3, 6, 9, 12, sekian. Nah, di sini ada 10 buah bilangan bulat kelipatan 3. Caranya adalah di sini sama. Ini untuk deklarasi variabelnya itu I. Nah, ini variabelnya boleh kalian ubah, tidak I juga tidak apa, misalkan A, B, C, D, E dan seterusnya itu boleh. Ini hanya untuk mempermudah saja. Nah, kemudian di sini sebanyak 10 kali, berarti I-nya itu harus kita ulang sebanyak 10 kali dengan penambahannya itu 1.
Nah, kemudian agar si I ini itu kelipatan 3, maka kan tinggal kita kali saja I-nya dengan 3. Nah, ini I awal 1 dikali 3 kan 3. Kemudian kalau di sini plus, di sini berarti 2, 2 kali 3, 6. Dan seterusnya sampai di sini I-nya itu 10. 10 kali 3 itu adalah 30. Nah, kalau ini sudah 10, ya berarti sudah berhenti karena tadi untuk kelipatan 3 tadi itu kita hanya menampilkan sebanyak 10 kali. Nah, ada cara lain. Nah, ini tadi ada cara lain juga, misalkan di sini integer I itu for I dengan nilai awalnya 3, kemudian di sini I-nya itu harus lebih kecil dari 30 dengan di sini nilai awal tadi itu kita tambahkan dengan 3. Jadi tadi 3 di awal kita inputkan di sini, kita tampilkan, kemudian 3 tambah 3, 6. Sampai yang terakhir itu ya berarti 27 tambah 3 itu 30. Seperti itu. Nah, mari kita coba di program yang ini. Nah, tadi I sama dengan 1. Di sini lebih kecil sama dengan 10. Di sini I plus. Kemudian I kali 3. 3, 6, 9, 30. Nah, ini ke bawah. Penampilannya ke bawah. Kalau mau ke samping, biar agak ada jeda, kalian berikan spasi 1 atau 2. Bahkan spasi 1, spasi 2. Maka akan tampil 3, 6, 9, sampai 30. Nah, tadi ada cara lain. Kita berikan nilai awalnya 3, di sini 30, kemudian di sini I sama dengan I plus 3. Ini juga akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, kalau yang ini itu dimulai dari 9 dulu. Kenapa? Karena di sini I-nya itu kita kali 3. Kalau ini berarti awalnya bukan, nah ini 0. Tadi di awal 0, 9, 18. Oh, maaf. Ini kan sudah ditambah 3 ya, berarti di sini I saja. Ini tadi 3. 3, 6, 9, 12, sampai 30. Jadi, untuk setiap operasi yang ada di sini itu akan berubah sesuai dengan nilai awal yang di sini. Gitu. Kita masuk lagi ke sini. Nah, untuk yang bagian ini itu jarang sekali digunakan, walaupun memang betul, tapi jarang digunakan. Nah, karena di sini akan lebih mudah ketika kita membuat di bagian perulangannya ini sebagai iterasi atau sebagai jumlah pengulangannya, bukan nilai akhir dari bilangan yang akan kita tampilkan gitu. Nah, ini kenapa saya tunjukkan dua buah kode program yang berbeda tapi menghasilkan nilai yang sama. Ini karena setiap proses atau langkah-langkah yang kita buat itu belum tentu sama dengan langkah-langkah yang dibuat oleh orang lain begitu. Jadi satu dengan mahasiswa yang lain itu belum tentu memiliki pola algoritma atau flowchart yang sama. Begitu. Nah, kemudian untuk latihan mandirinya ini saya anggap sebagai
nilai kuis 1 untuk materi ini. Nah, ini sertakan dengan flowchart dan pseudocode-nya. Jika nanti ada kesulitan dalam penulisan algoritmanya, baik dalam flowchart, pseudocode maupun penulisan kode programnya, itu nanti silakan menghubungi saya, boleh di grup WA atau secara private. Demikian untuk materi selanjutnya itu nanti akan saya jelaskan tentang while do dan do while. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.